tinggal latihan aja. Nah, sekarang saya menjelaskan chi-square. Nggak perlu dijelasin. Oke, ini chi-square ya. Jadi kalau chi-square, suara saya clear nggak? Ada suara Pak Dudung ya? Maaf ya Pak Dudung, saya mute. Oke, jadi kalau chi-square ini ya, ini juga salah satu analisis statistik untuk menguji hipotesis di mana datanya adalah kategori dengan kategori. Jadi datanya semuanya kategori. Jadi variabel independennya kategori, variabel dependennya kategori. Ya. Nah, kategori-kategori berarti skala ukurnya antara nominal atau ordinal, dua-duanya. Ya, mau variabel independen atau dependennya dia semuanya kategori. Nah, ini ya, saya bilang dari awal ya, ini adalah uji favoritnya mahasiswa. Lihat betapa nanti ribetnya. Saya bingung sama mahasiswa. Ini jadi ya karena gampang Bu, variabelnya itu kategori-kategori. Kita lihat ya. Lihat seberapa urutnya. Oke. Jadi datanya kategori semua ya. Nah, ini dalam penelitian kesehatan sering peneliti melakukan analisis hubungan variabel kategori dengan variabel kategori ya. Nah, kalau ingin melihat itu hubungan antar variabel yang kategori-kategori, kemudian melihat uji perbedaan proporsi juga bisa, karena chi-square itu kan selain hubungan juga lihat uji perbedaan proporsi, kesesuaian juga ya. Diingat-ingat teori statistik duanya. Oke. Nah, itu pakainya chi-square. Ini contoh data yang kategori variabel kategori, misalkan jenis kelamin. Saya rasa sudah paham ya, jenis pekerjaan ini kan kategori semua, ada kelompoknya, golongan darah, pendidikan, nah, itu semua ada. Oke, misalkan ini ya, misalkan ada variabel berat badannya ini sudah dikategorikan, ya. Kalau dia masih dalam bentuk real seperti ini masih bentuknya numerik. Ya, saya rasa paham ini ya, karena kita sudah sering latihan. Tapi kalau sudah dikategorikan jadi kurus, sedang, gemuk gitu ya, itu berarti sudah kategori. Oke. Nah, kalau kita ingin menguji itu, maka kita pakai chi-square. Oke, sebetulnya chi-square, ada yang bilang chi-square, ada yang bilang chi kuadrat, ya, itu adalah membandingkan ya frekuensi nilai observed dengan expected. Ya, jadi chi-square itu sebetulnya hanya membandingkan nilai observed dengan nilai expected. Oke. Bila nilai observe-nya dengan expected sama, ya biasanya sih nggak ada hubungan. Tapi kalau biasanya nilai observe-nya dengan nilai expected-nya ada perbedaan, maka dia akan signifikan. Ini sedikit teori di statistik 2. Oke. Nah, ini ada keterbatasan chi-square. Ini teman-teman harus paham ya, teman-teman mahasiswa harus paham. Yang pertama, tidak boleh ada sel yang nilai expected-nya ya, nilai harapan atau expected-nya kurang dari 1. Jadi ingat-ingat, kalaupun boleh, oke, dia kurang dari 5, tetapi tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah sel. Kalau ini diperhatikan ya, jadi yang pertama, nilai expected yang ada di dalam sel nanti tabel itu tidak boleh kurang dari 1. Yang boleh adalah kurang dari 5, tapi itu juga tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah sel. Misalkan selnya itu 3 kali 3, berarti 9 sel ya. Kalau tabelnya 3 kali 3 itu kan 9 sel. Nah, 20% dari 9 sel itu berapa? 0,2 dikali 9 berapa tuh? 1 koma ya, 1 koma berarti 2 tuh. Nah, cuman boleh 2 doang yang kurang dari 5 nilainya, nilai expected-nya. Kalau lebih dari itu, chi-square tidak memenuhi syarat. Nah, banyak mahasiswa, banyak orang-orang melakukan chi-square tidak memperhatikan ini. Jadi sebetulnya chi-square nggak bisa dibaca hasilnya, tapi dia anggap ini tidak bermasalah. Ya, jadi syaratnya banyak banget. Terus gimana Bu? Misalkan saya sudah melakukan uji, tapi dia ada nilai kurang dari 1. Atau saya sudah melakukan uji, ternyata nilai yang kurang dari 5 itu lebih dari 20%. Gimana caranya? Silakan digabungkan kategorinya sampai seringkas mungkin akhirnya menjadi 2 kali 2.
Contohnya gini, ya, supaya ada bayangan ya. Ini kalian angkatan berapa sih nih? Angkatan 2019. Iya. Iya. Benar nggak? 19 Ibu. Berarti ini yang lagi dirapatin nih ngomongin kalian lah. Ngomongin KKN. Saya nggak ikut-ikut nih. Oke. Oke, saya nggak bimbing aja ya, tahu-tahu nanti nggak bimbing siapa lah gitu ya. Saya ya nggak sih. Misalkan gini. Oke. Misalkan ini tabel ya, ini tabel juga, ini tabel. Oke, anggap ini ke tabel ya. Oke. Jadi misalkan gini, kita tambahin lagi deh. Tadi saya bilang kan 3 kali 3. Nah, gini ya. Mohon maaf ya kalau jeleknya. Ini kan 3 kali 3. 3 kali 3 tuh gini. Jadi ini variabel yang di sini kan variabel independen nih. Ya. Ini tuh independen. Oke, perlu diingat ya. Yang di sini itu variabel dependen. Ya. Oke. Jadi misalkan apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan status gizi? Berarti pengetahuan di sini, status gizi yang di sini. Ini status gizi 2 udah nih. Ya, pengetahuan di sini, ini yang status gizi. Jadi ini independen, ini yang dependen. Ini yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Jelas sampai sini ya? Jangan tertukar taruhnya. Salah nanti salah baca. Nah, berarti kalau begini tabelnya 3 kali 3 berarti variabel apa tadi saya bilang sini? Pengetahuan ya. Pengetahuannya itu 3 kategori. Status gizinya juga dibikin dari 3 kategori. Maka disebutnya tabel 3 kali 3. Sampai sini jelas nggak? Ya. Berarti kalau pengetahuannya dibuat menjadi 4 kategori, sedangkan status gizinya dibikin jadi 2 kategori, berarti tabel 4 kali 2. Jelas? Yang namanya sel tuh yang di dalam sini. Ini sel nih. Nah, kalau tabelnya 3 kali 3, karena kategorinya ini 3 kategori, ini variabel ini 3 kategori, ini 3 kategori, maka ada 9 sel. Nah, nilai di dalam sel ini nggak boleh kurang dari 1. Nggak expected-nya. Ya, yang boleh itu kurang dari 5, tapi juga tidak boleh lebih dari 20% dari total sel. Berarti kalau selnya 9 kali 20% berarti sekitar 2 sel saja yang boleh kurang dari 5 nilai expected-nya. Selebihnya tidak boleh kurang dari 5. Sampai sini jelas nggak yang saya jelaskan? Jelas? Karena harus paham dulu nih prinsipnya, baru nanti kita bisa baca output dari chi-square di SPSS. Jelas nggak? Salsabila jelas nggak? Agnes jelas? Salsabila jelas? Jelas Ibu. Iya Bu, jelas Bu. Oke. Ya, jadi disebut tabel berapa kali berapa itu tergantung dari kategori si variabel independen dan dependen. Jelas ya? Oke. Nah, kalau tabelnya tadi bilang gini, misalkan saya sudah bikin analisis Bu, tabel saya 3 kali 3 ternyata tidak memenuhi syarat ini dan ini. Tetap aja ada yang kurang dari 5 dan lebih dari 20% dari total sel. Jadi, ya kalau saya balik lagi ke tadi, ya ini. Nih, ternyata yang kurang dari 5 tuh banyak. Di sini nilainya 3, di sini 2 ya, di sini 1. Kan lebih dari 20% ya, karena ada 3 sel yang kurang dari 5 nilainya. Ya. Kalau kayak gitu gimana caranya digabung? Diretriksi, istilahnya diretriksi. Jadi ini tadinya 3 kategori dijadikan 2 kategori. Dicoba dulu diuji lagi, 2 kali 3, apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau belum, yang ini kan sudah mentok ya, jadi 2 ya. Jadi 2 kategori ini sudah mentok. Yang ini diubah yang sini, 3 kategori ini diubah jadi 2 kategori. Sampai akhirnya 2 kali 2 tabelnya itu udah paling minimal. Jelas sampai sini. Nah, kalau sudah 2 kali 2 tabelnya diuji, kita baca apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi cara untuk mengurangi sel yang kurang dari 5 itu adalah dengan meretriksi tabel, menggabung. Kalau yang 3 kali 4 ya udah coba 3 kali 3 dulu. Masih memenuhi syarat belum? Kalau belum memenuhi syarat ya 3 kali 2. Kalau belum lagi ya baru 2 kali 2. Jelas? Jadi berkali-kali sampai memenuhi syarat. Jadi nggak semudah, segampang itu Ferguson
ya melakukan analisis chi-square. Jelas? Ya, karena ada syaratnya. Nah, kalau sudah 2x2 tetapi belum juga memenuhi syarat, Bu, saya udah bikin tuh tabelnya, udah saya gabung kategorinya, udah jadi 2x2 gitu ya. Udah 2x2. Kemudian tetap tidak memenuhi syarat. Ada yang nilai ekspektasinya kurang dari 1. Ada yang nilai ekspektasinya kurang dari 5 dan lebih dari 20%. Yang dibaca Fisher eksaknya. Ini diingat-ingat. Yang dibaca Fisher eksak. Oke. Ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah odds ratio atau OR. Ini di epidemiologi sudah diajarkan harusnya ya. Karena sekarang saya ngajar epid, jadi saya tahu ini sudah diajarkan epidemiologi. Nah, OR ini bisa dimunculkan ya ketika Anda menguji hipotesis dengan chi-square, tabelnya 2x2 dan signifikan. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Saya ulangi ya. OR atau odds ratio ini bisa untuk dibaca di chi-square ya sebagai tambahan dari hasil uji hipotesis. Kalau tabelnya 2x2 ya dan signifikan atau ada hubungan. Kalau tabel kita 3x2 nggak bisa pakai ini. Kalau tabel kita 3x3 apalagi. Ya, jadi harus bisa tabel 2x2. Bu, tabel saya 2x2, tapi nggak signifikan. Hasilnya tidak ada hubungan. Tidak bisa juga dimunculkan OR-nya. Jelas sampai sini? Jadi OR dimunculkan belakangan setelah kita tahu apakah ada hubungan atau tidak. Dan tabel kita 2x2. Sampai sini jelas? Jelas, Tiffany? Iya, jelas, Bu. Oke. Nah, kalau nanti kalau ketemu saya ujian, saya pengujinya misalkan begitu ya, atau saya membaca skripsi kalian nanti hasilnya, tabelnya bukan 2x2, dimunculkan juga OR-nya, berarti Anda tidak paham. Jelas? Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi SSS itu ada di analyze, deskriptif, menunya tadi di deskriptif, kemudian cross tab. Ya, variabel yang baris row itu diisi variabel independen, yang kolom dikasih dependen tadi ya, yang baris itu yang sebelah sini, yang tadi sebelah sini itu independen, yang atas itu kolom itu adalah dependen. Oke. Nah, terus nanti klik option statistiknya, pilih chi-square ya. Nah, ini dipilihnya nanti ketika data kita signifikan, kalau tidak langsung saja pilih cell, pilih persen, persen baris, persen kolom, persen total, tergantung ya, kemudian continue dan oke. Ya. Nah, kemudian ini cara menginterpretasi chi-square. Kalau tabel kita 2x2 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5 di dalam sel, maka yang kita baca adalah kalau tabel kita 2x2 dan dijumpai nilai expected kurang dari 5 dalam sel, jadi tabel kita ada 2x2 nih, tapi ada nilai expected yang kurang dari 5, maka yang dibaca Fisher eksak. Ya, kan saya bilang ya, chi-square itu ribet. Nah ini, kalau tabel kita 2x2 dan tidak ada nilai expected kurang dari 5, yang dibaca continuity correction. Awas, jangan salah. Artinya ini yang memenuhi syarat banget nih. Dia ideal banget nih. Dia tabelnya 2x2, ya, terus dia signifikan dan tidak ada sel yang kurang dari 5. Ini yang dibaca continuity correction. Jelas? Kalau tabel kita lebih dari 2x2, misalkan 3x2, 3x3, 3x4 gitu ya. Oke, dan ada sel kurang dari 5 gitu ya. Ya, disarankan maka digabungkan. Kayak tadi saya bilang, kategorinya digabungkan. Gitu. Dan kalau misalkan kita punya tabel ya lebih dari 2x2, ya misalkan 3x2, 3x3 ya, yang dibaca adalah Pearson chi-square. Tapi dia tidak memenuhi syarat. Tapi dia memenuhi syarat. Dia tidak ada tidak ada expected yang kurang dari 5 ini. Yang dibaca Pearson chi-square. Gitu. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau tabel kita 2x2
tetapi ada nilai expected kurang dari 5 di dalam sel, lebih dari 20% maksudnya ya, berarti kita baca Fisher exact. Kalau tabel kita 2 kali 2 dan tidak ada nilai expected kurang dari 5, artinya kalaupun ada dia kurang dari 20% memenuhi syarat dan dibaca continuity correction. Kalau kita punya tabel lebih dari 2 kali 2, boleh 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, ya, dan tidak ada sel yang kurang dari 5, itu bacanya Pearson chi-square. Tapi sebetulnya kalau tabel kita 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan ini juga lebih gitu ya, yang dibaca Pearson chi-square sih, sejauh ini ya. Oke. Nah, ada beberapa buku yang menyarankan yang dibaca tuh yang ini, likelihood ratio. Nah, ini biasanya digunakan kalau kita memang ingin lanjut ya ke analisis multivariat. Ini boleh dibaca. Tapi kalau tidak ya 1, 2, 3 ini diperhatikan. Jadi cara interpretasi membaca tabel juga berbeda-beda. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut latihan ada pertanyaan? Ya. Jadi yang siap-siap mau pakai uji chi-square, nah itu ya, tadi ada syarat-syaratnya. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Ibu, saya mau nanya. Silakan. Fisher exact itu keluar barengan sama analisisnya atau kita analisis lagi? Jadi gini, nanti ya kita latihannya. Kalau Anda melakukan uji chi-square, itu langsung keluar, kadang-kadang langsung keluar banyak tuh. Pearson chi-square, Fisher exact, continuity correction. Nah, Anda yang sendiri yang membaca yang mana tergantung dari tabel Anda. Makanya sering terjadi kekeliruan. Orang-orang hanya membaca Pearson chi-square, semua mentang-mentang ujinya Pearson chi-square ya. Jadi yang dibaca Pearson chi-square. Salah. Ya ini ya. Jadi gini, sebetulnya memang simple. Datanya tuh variabelnya kategori dengan kategori. Tapi perentelannya tuh banyak banget chi-square tuh. Ya, makanya kalau saya menyarankan bimbingan saya, chi-square itu uji terakhir yang digunakan. Paling enak apa? Yang paling enak ya Pearson atau Spearman. Datanya nggak dikategorikan, dilepas ya nggak, diuji, bisa sampai arah kekuatan, sampai bikin rumus juga bisa gitu. Tapi kalau sudah dikategorikan tidak bisa dinumerikan. Ya enggak? Tapi kalau numerik kita masih bisa memodifikasi. Coba kita jadikan 3 kategori, signifikan enggak? Kalau nggak bisa ya dipisah. Coba 2 gitu. Tapi kalau sudah kategori dari awal udah mati kutu. Ya enggak sih? Oke, sekarang coba kita latihan ya. Latihannya yang ini nih. Nih. Ini data yang mana ya? Coba dibuka, silakan. Sudah ini dibuka semua. Ada yang masuk? Oke. Sudah dibuka semua, ada yang masih loading?
Sudah semua buka? Belum. Saya sudah, Bu. Oke, yang lain? Sudah, Ibu. Oke. Nah, sekarang saya mau teman-teman menganalisis ya. Jadi bunyinya hipotesis yaitu tadi soal dulu ya. Apakah ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian BBLR pada anak? Oke, apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian BBLR pada anak? Nah, kejadian BBLR ini kan belum ada ya, yang ada baru berat badan bayi, benar nggak di variabel? Ya, oke. Silahkan Anda buat ya, Anda compute, kan udah pernah ya di compute ya. Berat badan bayi ini menjadi dua kategori. Jadi yang berat badannya kurang dari 2.500 dia BBLR, kodenya 1. Oke. Yang berat badan bayinya lebih dari 2.500 dia tidak BBLR, kodenya 2. Oke. Silakan. Jadi ini saya tulis di chat ya. Jadi berat badan bayi Anda buat menjadi kejadian BBLR. Oke. Di mana yang berat badannya kurang dari 2.500 ini dijadikan kategori BBLR. Ini kodenya 1 ya. Kalau dia berat badannya lebih dari 2.500, dia kodenya 2, tidak BBLR. Oke, coba silakan dibikin dulu. Bisa mengkategorikan jadi 2? Siapa mau coba silakan. Berat badan bayi dijadikan kejadian 100 BBLR. Siapa yang mau coba silakan.
Udah yang bisa? Silakan. Ini cuma mengkomput berat badan bayi jadi 2 kategori. Ibu, aku boleh. Boleh, share screen silakan, Norinda. Ini udah kelihatan, Bu. Ya, dinyalakan ininya, labelnya. A1 ini dipencet di atas. Sebentar, Ibu. Yang apa, Ibu? Yang atas tuh labelnya dinyalakan, diaktifkan. A1. Nah, gitu. Oke. Gimana tadi caranya? Ini lagi, Bu. Ya, ya. Gimana? Nggak usah diulang, coba semua mau lihat aja, mau cek aja. Ya, oke, compute, terus. Oke. Jadi dijadiin ke 2 dulu. Maksudnya dijadiin ke yang tidak BBLR dulu, baru yang ke BBLR dulu. Oh, kayak gitu bisa langsung compute juga bisa ya. Oke, ini Nur Indah caranya kayak gitu. Ada lagi yang lain caranya? Ini saya catat ya, Nur Indah. Ada lagi cara mengkategorikan yang lain? Saya Ibu. Boleh, silakan. Kalau Please saya, stop share, Nur Indah. Iya, ini sebentar, saya Ibu. belum diituin Ibu, belum apa namanya dibenerin Ibu karena tadi ada salah naro Ibu. Jadi mau ngulang lagi sih ini. Ya udah nggak apa-apa, bareng-bareng. Oke. Ya. Ini udah kelihatan belum Ibu? Gelap sih di saya. Teman-teman kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Oke. Oke. Saya Coba di reset dulu ulang. ya ini nyalain kayak gini Bu, pakai yang Oke. Coba ulang dari awal, dari perintah awal. Oh, oke. Ya, Oke, ini di transform, terus pilih record. Oke, good. Terus tadi cara Nur Indah juga benar. Oke. badan bayi, terus Ya. ini di kategori dinamain BB 2K, terus di Oke. label BB bayi dikategorikan menjadi 2, di change, terus habis itu di old and new values, terus pilih yang range lowest, itu masukin 2499, terus masukin kode 1 karena tadi yang BBLR itu kurang dari 2500, Oke, good. terus range value through highest itu 2500 dengan kode 2 itu tidak BBLR, terus continue. Oke, good. Oke. Ya. Terus belum selesai, dirapikan variabelnya. Oke, terus habis itu di ini Ya. ya. Oke. Terus dibuat kategorinya, value-nya. Ya, dibuat ini 1 tidak BBLR. BBLR dulu, satu itu kan tadi BBLR saya mintanya. Yang jelek dulu ya. Oh iya, BBLR. Terus yang 2 itu tidak BBLR. Rescuing. Nah, oke. Terus jangan lupa measure-nya itu ordinal karena kan dia itu ya, ada yang baik ada yang tidak. Oke, good. Oke, sudah jelas ya?
Teman-teman yang lain bisa ya? Oke, good. Saya tulis ya, namanya ada Nur Indah dan Revi. Nah, tinggal dicek ke kiri. Ya, caranya kan saya mengajarkan begitu. Coba dicek ke kiri ya. Tadi coba belum, masih share screen. Tadi caranya Nur Indah benar juga, asalkan dilanjutkan dengan cek ke kiri. Coba cek ke kiri. Datanya, oke. Bener nggak? Random aja 3 ya. Bener nggak tuh BBLR nomor 15? Coba. Responden nomor 15. 2.400 BBLR bener ya. Kan kurang dari 2.400. Oke. Sekarang nomor 23. Misalkan. Nomor 23 itu tidak BBLR bener ya, karena beratnya 4.000. Oke. Nomor 1 misalkan. BBLR nggak tuh? Tidak BBLR, karena kan kita BBLR kurang dari 2.500. Jelas ya? Oke, berarti datanya benar. Nah, nanti Nur Indah juga bisa melakukan itu ya. Tinggal dicek aja ke kiri. Gitu. Jelas ya? Oke, sekarang stop share. Sekarang saya ajarkan bagaimana kita mengukur. Jadi datanya sudah kategori ya. Tadi kan saya ingin melihat apakah ada hubungan antara ya pendidikan dengan status BBLR, kejadian BBLR ya. Oke. Ini datanya ya. Oke. Jadi kita ke analyze sudah. Nah, ini datanya sudah kategori semua ya. Jadi ini tingkat pendidikannya sudah kategori ya. Ini kategori ininya juga sudah kategori. Oke. Analyze, deskriptif, prospect. Oke. Sudah jelas? Oke. Yang row ini adalah variable independen. Apa variable independennya? Apa variable independen? Pendidikan. Ibu. Tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan mana ini? Kolomnya apa? Apa Nas? BBBI, Bu. Bayi yang sudah kategori, jangan yang numerik. Ya. Jadi yang ini yang sudah kategori. Jelas? Ya. Nah, kalau sudah masukkan itu, kita klik statistik. Oke. Muncul kotak kecil ya, kita klik chi-square-nya. Jelas? Nah, OR itu tuh yang ini, race ini. Tapi ini tidak kita klik karena kita belum tahu hasil kita signifikan atau tidak. Dan kita belum tahu tabel kita apakah 2 kali 2 atau tidak. Ya enggak? Oke, jadi ini diabaikan dulu, kita continue saja. Jadi kita checklist chi-square-nya, kita continue. Kita klik cell. Ya. Oke. Nah, ini ada persen. Kalian mau persen baris, kolom atau total? Ya. Yang lazim row persen baris. Tapi nanti kalau pembimbing kalian minta total ya total, silahkan. Row nggak usah. Kalau mau kolom nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tergantung menginterpretasikannya aja. Oke. Ini kita pilih persen baris gitu, kita continue, kita oke kan? Oke. Muncul nggak outputnya? Muncul, Ibu. Oke, muncul. Perhatikan ya. Yang dibilang nilai expected kurang dari 1 atau kurang dari 5 aja ya, itu tuh yang di bawah sini. Nah, ada 4 sel atau 50%. Padahal tadi maksimal berapa persen dari total sel yang boleh kurang dari 5? 20. Ini 50. 4 sel atau 50% yang memiliki nilai expected kurang dari 5. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini kan tabelnya 4 kali 2 ya, ya enggak? Ini 4, ini namanya 4, ini kali 2. Jadi 4 kali 2 itu ada 8 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nilainya kurang dari 5, lihat nih, 1, 2, 3, itu kurang dari 5. Ya. Nah, jadi ada banyak. Ada 4 nih yang ini syarat, tidak ini syarat. Jadi kita nggak usah ngitung ini deh. Kita lihat di sini aja cukup. Ya, sebetulnya kalau 4 kali 2, yang dibaca apa sih kalau dalam sini? Persen chi-square ya, 4 kali 2, ya nggak? Persen chi-square. Mau ada yang kurang dari 5 atau tidak, di sininya kan yang dibaca ini. Ini kalau kita bandingkan dengan alfa, alfanya kan 0,05. Ini 0,001, lebih besar atau lebih kecil ini dari alfa? Lebih besar atau lebih kecil? 0,001 dibandingkan alfa 0,05. Misalkan kalau alfa kita 0,05. Lebih besar? kecil. Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil H0 ditolak atau gagal ditolak?
Hak nol ditolak. Anu ditolak berarti HA-nya yang gagal ditolak. Berarti Tolak. kan harusnya kesimpulannya ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian BBLR. Tapi karena ini tidak memenuhi syarat, kalau Anda baca ini tidak sah hasilnya. Nah, banyak orang mengabaikan itu, jadi tidak bisa. Meskipun ya Bu, udah ada hubungan, Bu, hasilnya nggak bisa, Ferguson, jelas. Ya, caranya gimana? Ini sudah 2 kategori, yang ini kita mainkan jadi 3 kategori. Gimana Bu cara meretriksi, istilahnya meretriksi ya. Gimana Bu cara meretriksi? Anda boleh baca referensi, oke. Mungkin SMP sama SD itu jadikan satu jadi pendidikan dasar, SMA itu menengah, perguruan tinggi itu tinggi. Jadi 4 kategori jadi 3 kategori, jelas. Kita coba 3 kali 2, silakan dilakukan. Ya, jadi 4 ini silakan SD sama SMP dijadikan satu, SMA 1, PT 1, ini, sorry. 1 sama SD sama SMP ini jadi satu kategori. Nanti ini jadi pendidikan rendah, kodenya 1. Terus SMA ini kodenya 2 menengah. PT ini kodenya 3 tinggi. Oke. Silakan dilakukan. Ya, nanti baru 3 kali 2. Oke. Coba lakukan. Oh, maaf, sebelumnya ya, kalau Anda melakukan uji dengan chi-square, seperti ini aja hasilnya ya. Jadi univariatnya itu, ya misalkan Anda mau lihat berapa persen yang pendidikan SD-nya, yang SMP berapa persen, itu pakai univariat kategori. Jadi manual, jadi di sini nggak muncul ya. Langsung begini. Jelas ya? Oke. Kalau hanya ingin dibaca begini, oh jadi anak SD yang BBLR tuh 5 orang, yang tidak BBLR 5 orang, boleh. SMP yang BBLR cuma 1 orang, yang tidak BBLR 10 misalkan. Boleh kalau mau dibaca gitu, tapi tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Cukup dibaca yang paling menonjol, yang paling tinggi dan paling rendah aja. Oke, coba silakan dilakukan. Digabung ya. Jadi SD sama SMP kodenya 1, ya berubah jadi pendidikan rendah, SMA kodenya 2, pendidikan menengah, PT kodenya 3, jadi pendidikan tinggi. Oke, silakan. Boleh bisa? Saya mau share, silakan. Saya boleh, Ibu. Boleh.
Ulang dari, ya, coba. Ini di-delete aja, diulang. Biar yang lain lihat. Jadi tadi transform record into different variable. Terus pilih variabel pendidikan responden. Namanya diganti. Change. Habis itu Ya. klik Alt and New Value. Ya. Nah, di sini pilih, tadi kan saya untuk yang SD. SD itu value-nya 1. Kodenya 1 gitu ya, value, oke. Oke. Kodenya 1. Jadi tetap 1. Oke. SMP, kodenya 2. New value-nya 2. New value itu karena digabung sama yang Digabung, SD dengan SMP, good. A itu new value-nya 2. Ya, SMA tadinya kodenya 3, sekarang dijadikan 2 ya, karena menjadikan kategori kedua. Terus Perguruan tinggi itu kodenya 4, dijadikan 3. ya, Itu continue. Oke. oke, good. Terus rapikan. Variable view. Mm-mm. Setelah itu value-nya diisi ulang. 1, pendidikan rendah, sedang, tinggi gitu ya. Iya. Menengah boleh. Menengah, sedang, menengah, maaf. Terus saya sambil dengerin nih. Oke. Oke, berarti itu measure-nya nominal atau apa tuh? Ada jenjang tingkatannya gitu. Yes. Oke. Nah, coba dicek ke kiri, benar nggak? Random aja. Ini nomor 14. SMP, SD termasuk rendah. Ya, good. Terus Ya, itu menengah. Itu SMA. good. Yang lain paham nggak ini? Bisa ya? Oke. Ini sebelum UTS ya. Jadi jangan dilupakan karena kepakai ketika kita menganalisis data. Oke, selaras seperti. Oke. Terus siapa yang mau coba ini? Gantian deh. Siapa yang mau coba chi-square-nya? Siapa? Silakan. Siapa yang mau coba chi-square-nya? Siapa yang mau coba chi-square-nya? Ayo. Beranilah, sama-sama aja yuk. Siapa? Silakan. Agnes? Iya, Ibu. Oh ya, silakan. Boleh, Bu. Sebentar. Tivania jelas nggak? Andiani jelas nggak? Nggak bingung kan? Ibu maaf, buat Ya. yang chi-square-nya kan saya baru join ya, Bu. Jadi saya Oh ya, nanti nih belum ngerti. Agnes coba nanti diperhatikan ya. Iya, Ibu. Oke. Tivania jelas. Ya, jelas, Bu. Oke. Kenapa teman-teman harus jelas semua uji ya? Gini kadang-kadang gini, nggak Bu saya pakai tes kok, saya pakai korelasi kok Bu gitu. Jadi nggak terlalu perlu memperhatikan atau join gitu ya. Zoom gitu ya. Nah kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang pas ujian proposal tiba-tiba dirubah sama penguji. Kamu jangan pakai ini, ANOVA gitu, pakai chi-square aja, makanya harus paham. Kan nggak tahu ya. Oke, coba Nes. Share screen ya, Bu. Ya emang nggak, silakan, ayo. Aduh, salah. Ya, Terus klik analyze descriptive statistic, cross tab, jadi reset dulu. ya.
Kemudian yang row-nya tadi kan pendidikan 3 kategori yang baru Ya, sama BBBI yang 2 kategori. good. Terus statistik, terus C-square, I-square bukan C-square. Chi-square maaf Bu. Terus Continue. Terus ya, cell ya Bu ya. ya, sel. Ininya row. Ya, kamu boleh bebas ya. Nanti kalau aku diminta pembimbingnya, kamu membimbing saya bukan? Bukan ya? Terserah Bukan. gitu. Ya, kalau oke continue. Continue. Kemudian oke. Sebentar. Tampilkan outputnya. Melanie jelas? Jelas ya? Oke, good. Nah, Nah ini ya. ini. Oke, jadi kalau mau menampilkan, ini langsung bivariat hasilnya ya. Kalau mau menampilkan univariatnya, silakan analisis sendiri ya. Analyze frequency kayak gitu kan kemana. Oke, apakah sudah memenuhi syarat? Kita lihat yang di paling bawah dulu. Masih 50%, saudara-saudara. Jadi ini walaupun signifikan tidak memenuhi syarat. Jelas. Sebegini sulitnya chi-square tadi menjadi primadona mahasiswa. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan yang ini di bawah sel ini. Dia langsung tancap baca persen chi-square. Oke, signifikan. Ini ada hubungan. Nggak boleh itu melanggar statistik. Ya, jelas ya. Jadi gimana? Ini kan masih 3x2. Kita bikin sampai habis. Kita bikin 2x2. 2 kali. Oke. Nah, kira-kira yang masuk akal gimana? Rendah, menengah, tinggi. Mana yang digabung? Dengan tinggi mungkin ya. Jadi rendah dan tinggi saja gimana? Ya udah, SMA dianggap sudah wajib lulus wajib belajar, jadi ya udah tinggi dianggapnya begitu mungkin. How? Ya. Oke, kita bikin semaksimal mungkin. Oke, jadi silakan. Jadi ini kan kodenya ada 3 ya. 1 itu didik rendah, 2 didik menengah, 3 didik tinggi. Sekarang kita gabung yang 3 ini karena belum memenuhi syarat jadi 2. Jadi kode 1 tetap rendah, kode 2 jadi 2 tetap, kode 3 jadi 2. Jadi hanya 2 kategori, rendah dan tinggi kita coba. Oke, silakan dilakukan. Ibu, ini Agnes stop share atau gimana? Ya, stop share. Saya tulis Agnes ya. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan coba dilakukan. Kebayang ya, kalau tabelnya kita bikin kategori 5x5 coba. Artinya apa? Semakin banyak kategori dalam, kalau kita menguji pakai chi-square 5x5, sampelnya harus semakin banyak supaya tidak ada yang kurang dari 5 selnya. Supaya terisi penuh. 5x5 ya. Oke, silakan. Oke, udah, ada yang bisa? Bu. Siapa? Siapa yang bisa? Jangan harus lagi. Tapi bilang KKN saya. Ibu saya boleh nyoba. Tentang KKN yang dibahas ya. Lalu KKN nggak ada persis kayaknya. Oke, siapa? Andiani silakan.
Izin share screen ya, Bu. Silakan. Sudah terlihat belum, Ibu? Masih gelaan, sudah dinyalakan itunya, labelnya dinyalakan. Oh, sebentar, Ibu. Nah, cakep. Nah, ulang-ulang dari awal coba. Ya, Dari yang dibagi Dua. dua kategori. ya, di ini di delete dulu aja, di clear. Di blok dari atas terus clear. Oh, oke. Silakan. Sambil ngomong, Neng. Oh iya, Reset dulu. transform, terus record into different variable. Reset dulu. Oke. Jadi yang dikategorikan yang sudah jadi 3 ya. Terus yang tadi 3 kategori dikasih nama terus Oke. klik change. Change. Habis itu Oke. alt and new value. Good. Terus kode 1 tetap 1 ya. Tadi kan rendah tetap rendah ya. Ya, Oke. Terus kode 2 jadi 2. ya tetap 2 karena dia tinggi kategorinya. Terus yang 3 digabung dengan yang Ya, digabung sama 2. good. Bisa ya manipulasi, ini namanya manipulasi data. Manipulasi data dalam hal positif ya. Jadi Terus? jangan manipulasi data dari 20 jadi 100 jalannya bularas. Oke. Rapikan. Variabelnya rapikan ini nih. Oke. Nah, Cinca ya. Udah selesai nih materinya semua nih. Bisa lah ya jago jadi pakar-pakar ahli gizi yang jago mandat tuh bayarannya mahal loh. Pendidikan tinggi. Oke, good. Oke. Nah, ini berarti ordinal ya. Oke, good. Terus kita cek ke kiri, cek sebelahnya aja. Bener nggak tuh? Anak saya maaf ya berisik. Ini atas sama apa? Oh ya. Rendah. Ya, rendah tetap rendah, atas sama menengah jadi 1. Nih menengah jadi tinggi gitu ya, atas jadi tinggi. Oke, good. Ya, udah. Bagus. Saya tetap Andiani. Oke. Terus Sekarang siapa yang mau coba aja deh, terus. ini lanjut apa? Ya, boleh. Ya. Terus Lanjut ya, analyze, descriptive, terus cross steps. Oke, ini udah 2 kali 2 ya guys. Lihat ya guys. Terus yang rows-nya ini yang Ya. pendidikan 2 kategori, Ya. baby bayinya ditaruh di kolom. Terus sales, iya sales ya Bu. Nah, ya, statistik dulu juga boleh, sel dulu juga boleh, sama aja. Ini chi-square, Ya. continue. Saking udah di luar kepala jadi buru-buru ya. Oke, row. Enggak, saya beneran lupa Ibu. Terus Continue. sales-nya Continue. row, continue. Oke. Oke. Munculkan Kelihatan nggak Bu? Enggak, Outputnya stop kelihatan. share dulu. Ya. Bisa ya semua ya. Ini semakin sedikit kayaknya sertanya. Ya udahlah ya. Oke. 2 sel yang muncul semua kan Ras, tadi pertanyaan selaras nih. 2 sel 50%, masih belum memenuhi syarat tapi ini udah mentok 2 kali 2. Maka yang dibaca apa tadi berdasarkan PPT, kalau sudah 2 kali 2 tapi tetap ada expected-nya kurang dari 5 belum memenuhi syarat, yang dibaca adalah apa? Present continuity. Coba. Fisher bukan, Bu? Fisher exact. Oke, Fisher exact yang dibaca berarti yang two side karena 2 arah. Hipotesisnya 2 arah. Jadi 0, makin bagus ya. 0,00000. Ya sudah, berarti ini lah hasil akhirnya. Berarti p-value lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Kalau alfanya 0,05, Andiani? Lebih kecil. Lebih kecil, benar. Lebih kecil berarti kesimpulannya ada hubungan antara pendidikan dengan BBLR. kejadian BBLR.
Ya, di mana orang yang pendidikannya tinggi paling banyak tidak BBLR tuh 100%, 29 orang, ya nggak? Gitu, Iya. ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Oke, itu baru satu soal tuh, baru satu analisis variabel tuh. Gimana kalau variabel kita ada banyak? Dan Anda harus menggunakan chi-square kayak gitu caranya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan, teman-teman? Terima kasih ya, Yani. Iya. Stop share ya, Bu. Ya, silakan. Jelas yang lain? Coba deh, kita coba satu lagi ya. Kita coba, oke. Kita coba ya, teman-teman coba pakai data ini. Coba saya mau teman-teman lakukan, coba apakah ada hubungan antara jangan yang ini datanya deh. Kita buka lagi data yang lain. Buka tabelnya, buka data yang ini nih. Sebentar, saya buka ya. Tadi tuh datanya yang mana tadi? Boleh nggak ada yang share master datanya deh? Tadi itu yang mana ya? Tadi itu ada yang segera kolostrum gitu ya? Ya, Ibu. Oke, ya itu jadi deja. Kita coba, aku saya dengar. Coba kita lihat ya, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemberian ASI sampai 2 tahun? Ya, coba ada yang bisa nggak? Coba ada yang bisa share screen? Apakah ada hubungan antara nih saya share screen deh nih ya. Oke. Analyze apa dengan apa tadi saya tanya? Pendidikan sama yang ASI 2 tahun. Apakah ya pendidikan yang masih 4 kategori ya, 4 kategori dengan pemberian ASI sampai usia 2 tahun yang sampai ini ya. Oke, kita statistik chi-square. Oke. Nah, 14 sel. Jeng jeng. Ini berapa kali berapa di tabel? 4 kali 4. Lihat ya, banyak yang kurang dari 5. Dia hitung ya, secara statistik dihitung 14 sel. 87,5%. Yang kita butuhkan hanya 20%. Kebayang nggak? Makanya ini ya, saya bilang kalau Anda punya kategori banyak begini, kategorinya ya, silakan cari responden sebanyak-banyaknya. Jangan hanya minimal sampel. Supaya apa? Kalau responden kita banyak kan ini terisi nih. Jadi nggak ada yang kurang dari 5. Ya nggak kemungkinan. Kebayang ya? Tuh, coba pusing nggak? Mana nggak signifikan, 14 sel, mohon maaf ya. Silakan diretriksi sampai 20%. Udah kebayang sekarang, saya nggak pernah, ini ya, bener deh, chi-square itu pilihan terakhir, begini. Atau kalau mau dari awal bikin kategori jangan banyak-banyak. Nggak bisa Bu, ada variabel saya yang memang secara referensi harus 4 kategori. Ya udah, berarti responden udah kebayang harus berapa banyak supaya ini terpenuhi, tidak kurang dari 5 sel. Boro-boro memenuhi syarat pertama. Syarat pertama itu apa? Tidak boleh ada nilai expected yang kurang dari 1. Ya, boro-boro kurang dari 5 aja banyak. Ya enggak? Ini sampelnya 50 padahal ya. 50, bayang nggak? Ya, dari awal kalau mau kategori berarti tabelnya 2 kali 2 aja. Atau 3 kali 2 kayak nanti. Jadi udah kebayang gitu. Jadi ya ini yang namanya visioner dengan benar ya. Jelas. Ya, tapi kalau 4 kali 4
Sampelmu cuma 25, hello. Saya jadi pembimbingnya yang mules. Rebel berapa kategori? 4, Bu. Yang itu 4. Oke, apa chi-square? Sampelmu berapa? Cuma dapat 30. Astaga, kebayang saya. Ya nggak sih? Aduh, pasti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, di mana-mana. Tuh, itu makanya ya chi-square itu terakhir. Habis ini jelas? Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini tidak selesai ya. Saudara-saudara, silakan dilanjutkan. Saya menyerah juga sih. Dan harus gini, belum lagi nanti kalau dihadapkan dengan pembimbing yang rewel, artinya gini, dari mana tuh bisa jadi 3 kategori? Awalnya kan 4 kategori di definisi operasional. Nah, jadi 3 kategori referensinya mana? Berdasarkan apa? Ada retriksi, itu pasti ditanya, ya nggak sih? Itu kan sasaran empuk penguji nanya. Itu paling gampang untuk ditanya. Ya, tapi kalau dari awal sudah 2x2 mungkin tidak ada celah. Tapi 2x2 juga harus memenuhi syarat. Ya, kalau 2x2 ya, pertanyaannya gini Pak penguji, saya kan penguji juga ya, kayaknya gini saya. Ini udah 2x2 nggak signifikan juga, nggak memenuhi syarat juga, mana aja gitu. Paling enak emang jadi penguji. Ya nggak sih? Kalau masih 4x3 oke lah. Ini coba diretriksi nggak? Tapi kalau mahasiswa udah coba retriksi nih, ya mahasiswa kan selalu salah ya. Kamu bisa ngeretriksi tuh sumbernya dari mana tuh? Gitu. Sedangkan nanti kalau udah 2x2 dari awal, ini udah 2x2. OR belum bisa muncul juga, nggak ada yang signifikan. Bukannya kelebihan dari chi-square itu memunculkan OR. Nggak ada lagi yang muncul ya. Oke. Nah, ini kita belum coba yang ada OR. Tapi teman-teman tahu cara membaca OR di epidemiologi kan? Ya, membaca OR nggak tahu. Coba sebentar. Berarti ini harus ada contoh yang signifikan ya. Sebentar ya, sebentar saya carikan. Bentar. Oke, dapat. Coba teman-teman analisis ya. Apakah ada hubungan antara status ibu bekerja dengan keberhasilan ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif? Coba ada yang berani nggak share screen? Siapa kek? Silakan. Ibu bekerja dengan ASI eksklusif. Siapa yang berani? Kira-kira. Rizka? Harris? Iya Ibu pengen tapi kalau saya scan nanti sinyal nggak bisa Ibu. Coba di off cam. Saya boleh, Bu. Siapa? Dulu. Dulu aja Ibu. Ya udah silakan. Bentar ya, Bu. Silakan dulu. Udah terlihat ya, Bu? Ya. Oke. Ibu bekerja dengan ASI eksklusif ya. Itu tabelnya udah 2x2. Jadi bunyi nanti kalau latihan atau mengerjakan soal harus pakai formulasi hipotesis ya seperti biasa ya. Jadi H0-nya tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan apa tadi? Keberhasilan ASI eksklusif ya, HA-nya ada hubungan. Oke, silakan. Analyze, deskriptif, prostep. Prostep jangan grogi lu ya. Terus status. Bekerja. Oke, good. Terus bawahnya Status menyusui eksklusif. Oke. Oke. Statistik Di di checklist. chi-square. Nantinya kita belum tahu apa signifikan atau tidak ya. Oke. Oh iya, Cell. terus what?
Row. Oke, row, continue. Oke. Oke, outputnya lihat. Bentar, Bu. Ini. Belum muncul. Belum ya? Nah, coba kita lihat dulu paling bawah. Ini, Bu. Nah, cakep nih, nggak ada sel yang kurang dari 5, ini memenuhi syarat. Tabelnya berarti 2 kali 2 dan memenuhi syarat. Apa yang dibaca? Continuity. Continuity correction 0,01. Kalau dibandingkan 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, Ibu. Itu lebih kecil, 0,05 sama 0,011. Lebih kecil, Ibu. Kecil kan 0,050, lebih kecil ya, berarti ada hubungan nih, signifikan ya. Kalau tabelnya 2 kali 2 dan ada hubungan, itu berarti kita bisa munculkan OR-nya, RIS-nya. Oke, ini kalau teman-teman mau interpretasi, nanti ini kan persen baris ya, saya rasa udah belajar sih harusnya cara menginterpretasikan. Jadi, dari ibu-ibu yang tidak bekerja, yang berhasil memberikan ASI eksklusif sebanyak 72%. Sedangkan dari ibu-ibu yang bekerja, ya, yang paling banyak adalah tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Artinya memang pekerjaan mempengaruhi status ASI eksklusif, jelas ya. Oke. Nah, karena ini 2 kali 2 dan signifikan, oke, maka bisa ke analyze, analyze. Di sini aja analyze, descriptive, cross tab. Oke, good. Terus tadi di mana ya? Statistik coba. Saya lupa. Oke, klik yang RIS di bawah kapa. RIS, klik RIS di bawah kapa. Nah, itu OR. Continue. Oke. Oke, kita lihat bawah. Dia 2 kali uji. Nah, ini namanya OR. OR dibaca yang mana? Yang paling atas tuh ada OR, odds ratio 0,183. Artinya apa kalau 0,183? Ini epidemiologi. Ingat gak? Maksud sih? Meningkatkan bukan sih, Bu? Kenapa? Meningkatkan. Meningkatkan. Yang benar. Saya ngajarin di kelas EPIT. Ada OR, ada RR, ada PR. Kalau OR-nya lebih dari 1, catat ya. Mau OR, mau RR, mau PR ya. Kalau OR-nya hasil lebih dari 1, itu artinya meningkatkan resiko. Kalau OR-nya kurang dari 1, menurunkan resiko. Kalau OR-nya sama dengan 1, ya, itu tidak ada hubungan. Nah, ini OR-nya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1? 0,1 itu. Lebih kecil. Berarti Menurunkan. status bekerja ibu menurunkan resiko. Baru menurunkan, dia belum berhasil meningkatkan resiko ya. Menurunkan resiko ketidakberhasilan ASI eksklusif sebanyak 0,18. Jelas sekali dibanding ibu yang tidak bekerja. Gitu. Kecuali kalau 1 ya, kalau 1,8 misalnya gitu, berarti ibu yang bekerja meningkatkan resiko tidak berhasil memberikan ASI eksklusif 1,83 dibanding yang tidak bekerja gitu. Tapi kalau ini menurunkan resiko. Jelas? Ya. Oke. Jadi ini menurunkan resiko. Jadi baru menurunkan resiko ya. Belum sampai berhasil meningkatkan resiko. Gitu. Karena dia kurang dari 1. Jadi ingat kalau lebih dari 1,
dia meningkatkan resiko, kurang dari 1 menurunkan resiko, sama dengan 1 dia tidak ada hubungan. Jelas? Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih Lulu. Ibu, saya mau tanya. Ya. Buat uji chi-square ini variabelnya harus diuji normalitas dulu nggak ya? Enggak, karena kategori. Kalau yang diuji normalitas kan data numerik. Jadi chi-square adalah satu-satunya uji yang langsung jenisnya non-parametrik. Karena dia kategori semua, sehingga tidak bisa diuji normalitas. Nah, kadang-kadang mahasiswa juga karena itu mau pakai uji chi-square. Enak Bu, nggak usah pakai uji normalitas, langsung tancap gas. Ya, dia nggak tahu Ferguson. Gue saya kasih tahu trik-triknya ya. Terus saya mau pakainya korelasi, tapi pembimbing saya senang sama chi-square. Ya udah, kalian udah tahu tuh cara trik-triknya gimana supaya dia tidak memenuhi syarat. Kalau pembimbing kan nggak mikirin itu. Kadang paling banyak yang dipikirin ya. Jelas. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semua. Saya mohon maaf mungkin selama 1 semester ini kalau mengajarnya ada banyak kekurangan, kehilafan ya. Sampai ketemu di mata kuliah lainnya, sampai ketemu di enggak, saya sambil rapat. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sukses ya untuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Waras nggak jadi spill. Punya rapat, tadinya mau minta skill KKN. Gulintang aja, gulintang. Besok PPG, guys. Oh my Nah, god. itu pasti info deh. Kayaknya mungkin kelompoknya mungkin udah dibagi kali. Ya, sangat problem. Belum ada apa-apa sih. Ya. Mantap. Bahasa Inggris. Bye. Gua end meeting for all.